Ya, selamat ketemu kembali dalam kuliah kita selanjutnya. Masih dalam topik berkaitan dengan siklus pendapatan. Nah, kalau sebelumnya kita bicara tentang aktivitas yang dilakukan dalam siklus pendapatan, sekarang kita akan bicara lebih lanjut tentang apa saja yang mengancam. Ya. Mengancam ini dalam artian apa saja risiko dan kata lainnya, risiko apa saja yang mengancam dalam siklus pendapatan. Ancaman kalau kita definisikan dari yang sudah kita pelajari kemarin adalah sesuatu yang mengganggu atau menghambat tercapainya tujuan berkaitan dengan siklus ini. Dan kita belajar juga dari manajemen risiko, setiap ancaman atau risiko yang kita identifikasi itu harus dilakukan kontrol atau pengendalian agar dapat mengurangi ancaman atau risiko itu tersebut. Nah, kita pelajari khusus di bagian ini ya, apa saja ancaman atau risiko berkaitan dengan siklus pendapatan dan pengendalian yang diperlukan untuk menghadapi ancaman atau risiko tersebut. Nanti di bagian selanjutnya kita juga akan membahas keperluan informasi apa saja dalam siklus pendapatan ini. Ya. Jadi ini merupakan bagian kedua setelah sebelumnya kita membahas mengenai aktivitasnya sendiri dalam siklus pendapatan dan sekarang kita belajar bagaimana pengendalian internalnya dan keperluan informasi yang dipersyaratkan dalam siklus pendapatan. Baik, kita lanjut dengan membahas secara rinci topik ini. Pertama, kita tinjau sebentar ya, ini sudah kita pelajari di pertemuan selanjutnya sebelumnya. Dalam siklus pendapatan itu ada 4 aktivitas atau kegiatan bisnis yang dilakukan. Ya, ada penerimaan pesanan penjualan, sales order entry. Kemudian pesanan itu diambil atau dipenuhi dan kemudian dikirim barangnya, shipping. Setelah ada serah terima, karena barang itu sudah dikirim, akan timbul tagihan, maka kita mengirimkan tagihan kepada pelanggan. Terakhir, begitu pelanggan menerima barang tersebut, mereka punya kewajiban dengan dikirimkan tagihan, mereka kemudian harus membayar pembelian mereka tersebut, ya, atau penjualan dari sisi kita, dan kita mencatat itu sebagai penerimaan kas sebagai pembayaran atas penjualan yang dilakukan. Sebelum kita lebih lanjut membahas tentang pengendalian internalnya, kita pertama harus paham dulu ya struktur organisasi yang berkaitan dengan pemrosesan informasi dalam siklus pendapatan ini. Siapa yang bertugas di masing-masing bagian, ya, kita sudah paham tadi aktivitas yang dilakukan, nah sekarang siapa yang bertugas untuk itu? Kemudian kepada siapa mereka harus melaporkan atau bertanggung jawab atas pekerjaan mereka. Nah, kita kenal kemarin ya, salah satu pengendalian internal yang kita harus lakukan agar masing-masing bagian atau unit itu saling bisa mengontrol satu dengan lain harus ada pemisahan tugas. Demikian juga dalam siklus pendapatan ini harus ada pemisahan tugas. Nah, ini adalah struktur atau bagian organisasi yang terlibat dalam siklus pendapatan. Walaupun sifatnya masih parsial, cuman ini adalah bagian-bagian yang terlibat dalam siklus pendapatan. Ya. Ini masing-masing bagian akan menangani aktivitas-aktivitas bisnis itu, ya. Untuk sales order ada bagian khusus untuk menangani sales order, terutama memang salesnya, ya salesperson yang bertugas di situ, dia juga sebagian besar tugas dia adalah menerima pesanan pelanggan, sales order yang warna kuning ini. Dia harus dipisahkan dari bagian-bagian lain, ya, bagian yang menangani customer service itu terutama berkaitan dengan sales inquiry. Kemudian dipisahkan juga dengan bagian gudang yang mengambil atau pick order, kemudian bagian yang mengirimkan beda lagi ya. Dan umumnya yang menerima pesanan dan customer service itu di bawah atau melapor kepada bagian pemasaran, marketing ya. Sedangkan bagian gudang dan shipping itu adalah bagian dari operasional atau manufacturing. Selanjutnya kalau
aktivitas selanjutnya ada penagihan, itu berbeda lagi, itu bagian di bawah tanggung jawab keuangan ya. Financial officer di bawah itu bagian billing dan accounts receivable di bawah controller. Kalau dalam perusahaan, kemudian yang menangani update piutang usaha itu di bawah credit manager. Ya. Sedangkan yang menerima pembayaran itu adalah orang khusus, yaitu kasirnya. Ya. Ini bertanggung jawab terhadap treasurer atau manajer keuangan, sedangkan penanganan tagihan dan piutang itu di bawah kontrol atau manajer akuntansi misalnya. Ini harus ada pemisahan semacam ini. Jadi yang keempat tugas maupun sub-subnya itu ditangani oleh orang tersendiri yang terpisah satu dengan lainnya. Nah, ini pemisahan tugas yang umumnya ada ya. Ini dipisah. Ini bagian ini maksudnya adalah untuk menangani sales order ya, yang menangani kredit, yang mengalami shipping, yang menangani piutang, dan juga yang menangani penerimaan kas ya, itu harus terpisah dan tidak boleh rangkap dengan fungsi-fungsi lainnya. Jadi coba lihat di sini yang diberi tanda silang ini adalah untuk menangani fungsinya. Bagian departemen sales order hanya khusus untuk menerima dan membuat customer atau sales ordernya. Dia tidak melakukan tugas lain, misalnya menyetujui kredit atau mengirimkan barang, karena itu tugas bagian lain ya. Menyetujui kredit bagian kredit, kemudian shipping bagian shipping, kemudian yang membuat piutang ya, invoice itu bisa bagian billing ya. Ini tidak dipisah kebetulan bagian billing dengan, kalau ini kan ada pemisahan ya, billing dengan accounts receivable itu bisa dirangkap dalam hal ini, tidak masalah. Tapi mereka jangan melakukan tugas lain, terutama berkaitan dengan penerimaan kasnya. Bahkan IT pun dipisahkan ya, bagian IT tidak ikut terlibat dalam operasional, mereka terlibat dalam updating, terutama data-data yang berkaitan dengan master file ya. Ya, pemisahan tugas harus ada itu ya. Nah, pemisahan tugas ini ya bisa mencegah berbagai macam hal, terutama berkaitan dengan terjadinya error, kesalahan atau kecurangan atau fraud ya. Nah, kalau ada pemisahan antara bagian fungsi kredit dengan fungsi billing ya, jadi orang yang menyetujui apakah bisa diberikan kredit itu harus terpisah dari orang yang membuat tagihan. Kenapa? Karena kalau itu digabung ya, maka orang tersebut bisa memberikan kredit kepada pelanggan dan dia juga mengirimkan tagihannya ya, yang bisa saja itu diberikan kepada pelanggan yang tidak layak diberikan kredit ya. Dia bisa saja seperti itu ya, karena dirangkap sama dia bagian kreditnya dengan bagian billingnya. Ini bisa menyebabkan apa? Bisa menyebabkan ya jelas orang itu tidak layak diberikan kredit, malah diberikan kredit, jadi akan timbul kredit macet nantinya untuk dampaknya terhadap piutang usaha. Ya. Kemudian bagian piutang usaha juga harus dipisah dari bagian akuntansinya, general ledger. Ya. Kalau tidak dia bisa menyembunyikan adanya penjualan yang atau pengiriman barang yang tidak diautorisasi. Ya. Atau bahkan mungkin ada transaksi penjualan yang tidak dicatat. Ya. Tidak dicatat karena bagian pencatatan dirangkap sama bagian lain. Bagian shipping juga harus dipisah dari bagian billing. Ya. Karena kalau orang yang mengirim dengan orang yang menagih orangnya sama, itu bisa saja terjadi pengiriman yang tidak diautorisasi. Pengiriman maksudnya pengiriman yang tidak seharusnya ada, ya, tidak seharusnya dilakukan. Ya. Kemudian bagian menerima juga harus dipisah dari bagian yang mencatat, dalam hal ini mencatat update terhadap piutang usaha. Kalau enggak dia bisa melakukan penggelapan kas dalam hal penerimaan dari pelanggan. Ya. Jadi pemisahan tugas itu wajib ya, supaya tidak ada pengendalian karena adanya orang yang berbeda dalam menangani fungsi-fungsi. Nah, kita bahas sekarang pengendaliannya
untuk bagaimana proses atau siklus pendapatan ini dapat kita tangani dengan baik. Ya. Nah, kalau kita merancang atau membuat sistem pengendalian internal, itu diharapkan dapat mencapai tujuan, ya tujuan seperti ini ya, bahwa semua transaksi yang terjadi itu disetujui atau diotorisasi oleh yang berwenang. Kemudian semua transaksi yang tercatat itu valid. Valid itu memang ada dasarnya, bukan sesuatu yang fiktif. Ya. Kemudian semua transaksi yang valid dan disetujui itu harus dicatat, ya. Tercatat. Kemudian semua transaksi itu dicatatnya juga dengan akurat, ya bukan asal catat, tapi juga akurat sesuai dengan kondisi sebenarnya. Kemudian aset juga dijaga dari kemungkinan terjadi kehilangan atau pencurian. Kemudian aktivitas bisnis juga dilakukan dengan efektif dan efisien. Dan juga untuk memenuhi tujuan agar perusahaan bisa patuh terhadap hukum dan peraturan yang berlaku berkaitan dengan penjualan atau sales. Kemudian semua hal berkaitan dengan aktivitas pendapatan itu bisa diungkapkan dalam laporan keuangan, ya disclose dalam laporan keuangan dengan full, dengan sepenuhnya dan wajar atau fair. Ya. Ini yang diharapkan dari sistem pengendalian. Ya. Ini merupakan tujuan sistem pengendalian yang semuanya ya juga, tapi berlaku khusus juga di siklus pendapatan ini. Ya. Nah, untuk membahas bagaimana mengendalikan itu lebih bagusnya kalau kita sadar dulu apa sesuatu yang dapat mengancam atau mengganggu sistem pengendalian proses atau siklus yang berjalan ini. Ya. Setiap ancaman atau risiko yang terjadi itu merupakan pelanggaran terhadap tujuan dari pengendalian yang dikemukakan ini. Ya. Misalnya terjadi penjualan fiktif. Penjualan fiktif itu penjualan yang sebenarnya tidak terjadi tapi tercatat, ya. Tidak dilakukan penjualan, tidak ada dikirim barang, ya. Tidak ada pesanan, tidak ada dikirim barang, cuma dicatat ada. Nah, itu sudah pasti melanggar tujuan bahwa semua transaksi itu harus diotorisasi. Nggak mungkin terjadi fiktif, ya harus benar-benar ada dasarnya. Itu. Nah, ini kita bahas secara lebih lanjut. Tadi ini tujuannya, objektif yang di kotak sebelah kiri ini. Sedangkan ini adalah ancaman yang mengganggu atau melanggar tujuan tersebut. Pertama, semua transaksi itu harus disetujui, diotorisasi. Ya. Ancaman bisa terjadi kalau sesuatu dijalankan tanpa ada persetujuan atau otorisasi. Ya. Ini bisa mengakibatkan terjadinya kesalahan, ya, mistake, atau terjadi fraud dengan sengaja, ya, kecurangan dengan sengaja. Jadi melakukan penjualan atau transaksi tanpa izin, ya boleh dikata seperti itu. Ya. Kemudian semua transaksi yang dicatat juga valid. Nah, ini berarti valid ini benar-benar terjadi, ya. Nah, sesuatu yang saya contohkan tadi penjualan fiktif itu kan tidak valid, tidak benar-benar terjadi, cuman dicatat, ya itu sudah melanggar tujuan dari pengendalian ini. Kemudian semua transaksi yang valid dan yang sudah diotorisasi itu harus dicatat. Bisa jadi kita sudah setuju, ya disetujui, ya. Bisa jadi transaksi itu valid, cuman mungkin entah kenapa tidak tercatat, entah itu lupa atau entah keselip, entah bermacam cara. Ini sudah melanggar, ya. Maksud kita mau dicatat semua, bahkan tidak tercatat, ya. Mungkin lupa, ya, atau tidak teratur dalam melakukan updating transaksi, bisa jadi seperti itu. Kemudian semua yang dicatat tuh harus akurat, ya. Jangan sampai ada salah-salah, baik itu salah input atau salah penjumlahan atau mungkin salah akun, ya, akun rekening yang dituju, atau mungkin salah dalam periode waktunya, ya. Karena kalau kita
dalam akuntansi ada mengenal periode waktu. Jadi harus dicatat dengan periode terjadinya. Bisa jadi lambat dicatat ya, ternyata yang harusnya masuk ke tahun ini, tapi mungkin baru dicatat ke tahun depan. Ya, mungkin bedanya itu hanya beberapa hari kalau di ujung tahun atau memasuki tahun baru ya. Cuman beda 2-3 hari sudah melanggar periode akuntansinya. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi semua harus dicatat dengan akurat. Itu menuntut apa? Menuntut ketelitian. Ya semua transaksi harus dengan teliti dicek ya, jangan sampai jumlahnya salah. Kemudian begitu input juga jangan sampai salah. Kemudian tahunnya yang terjadi atau periode yang terjadi juga harus betul ya. Kemudian tujuan yang berikutnya adalah aset itu harus dijaga dari adanya kemungkinan pencurian atau kehilangan atau hilang nggak sengaja atau yang dicuri oleh pihak lain dengan sengaja. Ini harus dijaga ya. Ini sudah pasti kita melakukan safeguarding ya, pengamanan yang khusus, misalnya untuk barang dagangan ya, itu kita jaga ya kan di gudang disimpannya di area yang terkunci ya, harus ada petugas yang menjaganya, harus ada cara-cara pengamanan tertentu sehingga tidak mudah hilang ya, atau rusak ya, atau disalahgunakan ya. Itu bisa jadi seperti itu. Termasuk juga data yang dihimpun dari proses transaksi itu juga dianggap sebagai aset, jangan sampai datanya itu hilang ya. Misalnya data inventory atau stok jangan sampai hilang ya, karena itu akan jadi dasar kita untuk melakukan pemrosesan informasi. Kemudian aktivitas yang berkaitan dengan aktivitas bisnis itu diusahakan dilaksanakan supaya efektif dan efisien ya. Sebelumnya saya kemukakan berbagai macam cara bisa dilakukan sehingga membuat aktivitas bisnis berkaitan dengan siklus pendapatan itu bisa dilakukan dengan efektif dan efisien ya. Sudah dicontohkan kemarin misalnya supaya transaksi order bisa efisien, bisa diterima secara elektronik ya. Kemudian mengambil barang dari gudang juga tidak perlu harus mencatat secara manual, ya pakai scan atau pakai RFID ya atau segala macam yang sifatnya membantu kita mencatat pergerakan barang dengan lebih mudah. Kemudian tujuan berikutnya adalah perusahaan harus patuh atau taat terhadap peraturan yang berlaku berkaitan dengan hal ini. Ya. Kalau dalam penjualan ada peraturan yang berlaku, ya, misalnya apa namanya kita harus bisa memberikan jaminan bahwa barang yang kita jual ini mematuhi peraturan. Ya. Misalnya untuk menjual barang tertentu kan tidak bisa sembarangan, misalnya ya ada barang tertentu yang dijual tidak dengan bebas, misalnya itu harus ditaati ya, terutama dalam hal penjualannya ya. Termasuk juga syarat-syarat perdagangannya juga ada ya kan, itu harus dipatuhi kalau dalam hal itu. Ya. Kemudian tadi disclosure itu juga harus lengkap ya. Dalam penjualan atau pendapatan itu ada disclose-nya ya. Penjualan ke pihak mana bisa ditulis ya. Kemudian ada transaksi tertentu nggak berkaitan dengan kontrak tertentu dengan pihak lain, ya bisa kita ungkapkan dengan baik. Ya. Perusahaan-perusahaan tertentu itu mungkin penjualannya tidak hanya insidentil, tapi terjadi karena adanya kontrak tertentu dengan pihak lain. Itu harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Kenapa? Karena supaya si pembaca laporan keuangan paham bahwa penjualan dia itu aman. Aman karena ada kontrak tertentu dengan pihak lain yang mungkin bersifat jangka panjang. Itu berarti menjamin arus pendapatannya di masa depan itu aman karena ada kontrak yang bersifat jangka panjang. Itu harus diungkapkan ya. Kalau penjualan retail mungkin tidak ada kontrak tertentu ya. Cuman dia bisa memberikan pengungkapan berkaitan misalnya tentang berapa jumlah toko ya kan, perusahaan retail berapa jumlah toko, kemudian segmennya seperti apa, bentuknya seperti apa, itu supaya orang punya gambaran. Begitu membaca laporan keuangan paham bahwa apakah perusahaan ini punya potensi yang besar dalam pendapatan dia. Itu gunanya. Atau mungkin justru sebaliknya, apakah dia punya kelemahan tertentu atau
Risiko tertentu yang menyebabkan arus pendapatan dia akan tidak lancar di masa depan. Ya, itu harus diungkapkan dengan baik. Oke, sekarang kita bahas ya. Kita bahas apa saja risiko atau ancaman ke masing-masing tempat aktivitas dalam proses atau siklus pendapatan. Pertama kita bahas dulu sales order, ya, sales order entry, pesanan penjualan. Apa saja risiko yang terjadi di situ? Ya. Saya menggunakan istilah threats atau ancaman, dan risiko itu sama saja ya, interchangeably. Ya. Maksudnya saya bisa menggunakan istilah yang sama, tapi kata yang berbeda, cuma istilahnya sama, threats dan risk, ya sama artinya. Pertama, threat pertama adalah kalau berkaitan dengan pada saat kita menerima pesanan dari pelanggan, itu bisa jadi adalah pesanan tersebut tidak lengkap atau tidak akurat. Ya. Baik sebabnya karena memang customer-nya memberikan informasi yang tidak lengkap, ya, yang tidak akurat, atau kitanya yang memprosesnya juga tidak lengkap dan tidak akurat. Ya. Terutama ini bisa terjadi kalau sistemnya itu manual. Ya. Jadi kalau informasinya nggak lengkap, itu kan tidak bisa kita proses. Misalnya dia mau pesan barang, tapi nggak menyebutkan kuantitasnya, atau pesan barang menyebutkan kuantitas, tapi tidak menyebutkan itemnya yang mana yang dipesan. Nah itu tidak bisa kita proses ya. Atau bahkan sudah ditulis semua, tapi tidak sesuai dengan kondisinya. Dia pesan 100, tapi yang ditulis cuma 10, mungkin kurang nolnya 1. Ya. Itu tidak akurat. Nah, mereka akan komplain dan lain sebagainya, kenapa ini tidak akurat, ya, seperti itu. Nah, itu harus kita waspadai, ya, diwaspadai adanya customer order yang nggak lengkap. Kemudian kedua, ini berkaitan dengan sales order dalam hal 1.2 yaitu kredit, ya, pemberian kredit. Bisa terjadi kita menjual kepada pelanggan yang punya catatan kredit jelek, ya, tidak baik atau poor kredit, atau tidak layak diberikan kredit. Kita memberikan kredit penjualan kepada seseorang yang nggak layak, akibatnya apa? Ya sulit kita menagihnya karena dia bayar aja biasanya susah, ya kan? Nah ini akan kita waspadai, jangan sampai kita jual barang ke mereka yang tidak layak diberikan kredit. Ancaman berikutnya bisa terjadi pesanan itu tidak legitimate. Legitimate itu maksudnya tidak benar-benar dari orang yang seharusnya, ya. Itu bisa jadi misalnya kita punya pelanggan A, ternyata orang lain pesan atas nama pelanggan A, tapi bukan A sebenarnya orang lain, ya tidak berhak gitu. Ini bisa akibatnya bahaya juga ya, karena kita menjual ke orang yang tidak berhak ya. Ya siapa yang bayar ya, nanti si A, saya nggak pesan barang itu. Jadi siapa yang pesan? Ternyata orang lain yang mengatasnamakan dia tapi tidak legitimate istilahnya. Jangan sampai juga seperti itu. Makanya kalau dalam penjualan yang sifatnya rutin, kita punya master file atau catatan untuk pelanggannya, pelanggan mana yang berhak memesan. Bisa jadi hal ini karena kita tidak memaintain atau tidak menjaga master file khusus untuk pelanggannya. Kemudian berkaitan dengan sales order juga bisa terjadi ya, barang yang diminta oleh customer atau dipesan itu habis, stock out ya. Persediaan kita tidak mencukupi untuk bisa memenuhi pesanan pelanggan itu. Atau justru sebaliknya, kita kebanyakan punya stok ya, mengakibatkan apa? Itu menambah biaya dalam hal menyimpannya ya, carrying cost ya. Kalau barang terlalu banyak juga salah, barang kekurangan juga salah juga. Jadi harus pas, benar-benar optimal dalam menjaga persediaan. Dan bisa jadi juga ada terjadi penurunan markdown dalam nilai stok itu kalau kita tidak benar-benar dengan baik menjaga mutu atau kualitas dari barang yang kita jual. Ya. Itu bisa diminta pengurangan harga kalau nggak bagus ya. Ini harus diwaspadai betul ya, sehingga bisa merugikan penjualan atau biaya berkaitan dengan penjualan nantinya. Nah, kita bahas satu-satu ya. Tadi kalau ada pelanggan yang pesanan pelanggan yang tidak lengkap ya atau tidak akurat, ini menyebabkan tidak efisien, jelas ya. Misalnya
pesanan yang tidak lengkap atau tidak akurat tadi mesti harus dilengkapi. Kita harus kontak lagi dia, kemudian order yang ada tuh harus di-input atau di-enter lagi ya. Ini ya tidak efisien ya bolak-balik, harusnya sekali pesan udah lengkap semua, jangan sampai salah, dan nanti bolak-balik kerjanya ya. Kemudian juga kalau misalnya customer yang tidak akurat mencatat pesanan pelanggannya, menyebabkan dia tidak puas, ya dissatisfaction, dan mungkin akan berdampak ke penjualan di masa depan kalau dia nggak suka. Apa ini saya pesan segini kok diberikan segini, ya kan? Atau kita pesan A, datangnya B, bisa jadi seperti itu ya, tidak akurat. Nah, mereka kecewa jelas ya. Nah, bagaimana kita mengendalikan buat hal seperti itu? Nah, pertama ya harus ada dulu supaya pesanan pelanggan itu lengkap, ya kita buat data entry control dalam hal application control. Kemarin kita belajar ya pengendalian aplikasi, kita membuat aplikasinya membantu kita melakukan pengendalian. Ya. Misalnya ya, kalau kita menggunakan sistem elektronik bisa dipakai karena aplikasi control bisa diterapkan. Ya. Pada saat menginput pesanan, mungkin aplikasi akan menolak kalau datanya tidak lengkap. Ya. Berarti dia menuntut atau mengingatkan terus si penginput atau pengentry tadi untuk melengkapi datanya. Kalau tidak lengkap, tidak akan diproses. Ya. Sama seperti kalian mengisi form, ada yang merah-merah itu belum diisi, dia nggak mau proses. Seperti itu. Itu completeness check. Kemudian untuk menjaga yang data-data berkaitan dengan reference, yang reference itu maksudnya pelanggannya betul dan segala macam, itu harus ada juga semacam automatic lockup ya. Jadi kalau kita input sesuatu otomatis keluar datanya ya. Jadi tidak perlu input-input yang keliru nantinya ya. Misalnya alamat si pelanggan. Kalau kita beli kode tertentu biasanya data-data itu akan otomatis keluar pop up langsung, jadi nggak perlu kita input lagi. Itu akan memudahkan kalau kita keliru menginputnya. Kemudian kalau berkaitan dengan quantity ya itu ada juga, kalian kenal juga salah satu jenis application control itu adalah memberikan reasonableness test, reasonableness test ya. Jadi sesuai itu apakah masuk akal apa tidak tinjau dari sejarah masa lalunya ya. Misalnya biasanya dia pesan cuma 100, paling banter 150, tiba-tiba si salesperson memasukkan 500 misalnya ya. Ini kan di luar kebiasaan, biasanya cuma pesan 100, ini 500. Jangan keliru nih. Mungkin pesannya cuma 50, kelebihan 01 bisa jadi seperti itu ya. Jadi sistem akan warning kalau yang di-input itu di luar kebiasaan. Reasonableness check ya. Sesuatu itu masuk akal atau tidak. Itu bisa di-set up di sistem ya kan. Ditolak misalnya kalau di luar range seperti ini ya. Itu membantu dalam menjaga keakuratan pada saat entry pesanan tadi itu ya. Kemudian tadi kita bahas ancaman nomor 2 kalau kita salah menyetujui atau salah melakukan penjualan kepada mereka yang sebenarnya tidak layak diberikan kredit. Ini akan jadi masalah karena menimbulkan apa? Menimbulkan terjadinya piutang yang tidak dapat tertagih. Sehingga menyebabkan kerugian dalam aset maupun dalam pendapatan. Ya. Kalau ternyata piutangnya tidak dapat ditagih, jelas kita harus menambah biaya. Biaya misalnya cadangan atau penyisihan piutang tak tertagih. Atau bahkan lebih parahnya lagi, tidak bisa ditagih lagi, kita harus menghapus, ya, write off, dan mencatat adanya cost atau kerugian karena tidak tertagih tadi. Makanya hati-hati di depannya ya, karena itu akan menimbulkan cost nantinya. Ya. Apa pengendalian yang harus dilakukan? Ya. Jelas itu seperti diuraikan di sebelumnya, harus ada otorisasi yang sepantasnya, proper authorization procedure ya, untuk memberikan penjualan secara kredit. Ya. Ada general control, ada specific control. Ya. Misalnya kita menetapkan kredit limit, untuk ini general ya, kredit limit untuk tiap customer ya. Tiap customer kita tetapkan kredit limitnya berapa, tidak boleh dia melebihi limit tertentu. Kemudian kita membuat otorisasi umum, otorisasi general itu hanya untuk pelanggan yang ada sekarang,
kemudian di bawah limit tertentu dan tidak ada eh, saldo yang menunggak, itu sudah otomatis saja kita setujui. Tapi kalau misalnya 3 syarat ini tidak terpenuhi, tidak bisa disetujui, harus minta otorisasi khusus kepada kredit manager. Kredit manager pun begitu dimintai otorisasi khusus harus hati-hati apakah ini bisa diberikan atau tidak. Ya. Karena sudah diterangkan tentang hal tersebut. Itu harus dilakukan dengan baik sehingga mencegah terjadinya kredit macet. Kemudian yang ketiga, ya tadi saya uraikan, bisa terjadi pesanan itu tidak sah, tidak legitimate. Ya. Ini menjadi masalah karena itu akan menyebabkan mungkin keputusan tidak tepat karena customer yang itu tidak kita tidak identifikasi dengan betul, ya. Nah, pengendalian yang umum biasanya secara tradisional kita lihat dulu itu ya, siapa yang minta pesanan ini? Apakah ini orang yang dikenal atau tidak, tanda tangannya, ya, capnya apakah sesuai dengan yang kita ketahui? Atau mungkin kita minta tanda tangan secara digital, ya, atau sertifikat digital yang memberikan pengesahan bahwa ini legitimate, ya. Itu untuk menjaga agar tidak terjadi pesanan dari yang tidak sah. Kemudian ancaman berikutnya adalah yang tadi ya dalam hal kita memenuhi pesanan dalam persediaan. Kalau itu barangnya kehabisan jelas kita kehilangan potensi pendapatan ya kan. Tapi kalau kebanyakan jelas itu akan menyebabkan adanya tambahan biaya ya. Maka kontrol atau pengendalian yang harus kita lakukan harus menjaga agar sistem persediaan ya, kontrol atau atas persediaan itu harus akurat dan sebisa mungkin kita membuat semacam perakiraan atau forecasting penjualan yang tepat ya. Kita harus perkirakan ini kita mampu menjual berapa ke depannya, maka untuk itu kita harus ada stok yang memenuhi penjualan tersebut ya kan. Dan sebaiknya kita bikin sistem yang online dalam hal sistem inventory sehingga menyebabkan kita tahu adanya perubahan yang real time ya. Jadi saat ini juga berapa posisi stok lebih bagus lagi kita ketahui, tidak menunggu dulu setelah direkap dan sebagainya, itu akan lama ya. Sementara kalau ada pelanggan yang minta cepat, nggak bisa kita layani. Ya. Karena kita tidak tahu posisi sekarang seperti apa. Kemudian pengendaliannya penting juga, walaupun kita membuat sistem yang online atau real time, kita harus tetap mengecek apakah yang dicatat itu sesuai dengan keadaan sebenarnya. Itu menuntut adanya perhitungan fisik persediaan secara periodik. Ya. Bisa jadi kita mencatat sudah betul ya, cuman kondisi di lapangan kan beda ya. Ada barang yang mungkin rusak atau barang yang terpindah dan kita tidak ketahui ya, itu harus dicek. Karena barang yang hilang tadi bisa jadi macam-macam ya, bisa hilang, bisa tukar, bisa rusak di kondisinya. Itu harus kita cek dan kita keluarkan dari persediaan kalau tidak layak kita jual. Dan juga menyesuaikan forecast tadi kan ada forecast juga harus disesuaikan tiap saat ya, karena tergantung perubahan kondisi. Misalnya karena kondisi ekonomi atau kondisi mengalami penurunan, kita jangan simpan stok terlalu banyak ya. Karena buat apa? Karena mungkin tidak mampu kita jual dengan baik. Jadi harus kita perhitungkan atau dilakukan penyesuaian yang sepantasnya kalau keadaan berubah. Oke, itu 4 yang berkaitan dengan sales order ya. 4 ancaman. Ya. Nah, sekarang ancaman yang ada di aktivitas nomor 2 adalah berkaitan dengan pengiriman, ya, shipping. Nah, bisa jadi kalau di pengirimannya, itu pada saat kita ngirim, itu terjadi kesalahan kirim, shipping error. Atau bisa terjadi juga barang yang kita simpan, yang harusnya kita jual, itu dicuri atau hilang. Nah, jangan sampai terjadi. Ya. Kita bahas satu-satu bagaimana pengendaliannya. Pertama, kalau terjadi salah pengiriman, shipping error. Ya. Jelas ini akan jadi masalah karena akan menyebabkan pelanggan kecewa, ya, customer dissatisfaction, karena dia menerima barang yang salah, wrong item, atau ada terjadi keterlambatan karena salah alamat dan sebagainya, ya, itu mereka jelas kecewa, ya. Kemudian kalau salah kirim,
Ya salah kirim, kita mengirimnya ke alamat yang salah, ya mungkin hilang, ya hilang maksudnya diambil orang yang tidak berhak menerimanya, bisa jadi seperti itu ya. Nah, bagaimana kita mencegahnya? Kita harus melakukan pengendalian. Pertama, caranya adalah dengan sistem shipping secara online atau otomatis, ya, elektronik, di mana uh, apa petugas shipping atau pengiriman tuh harus memasukkan kuantitasnya yang dikirim sesuai dengan yang benar-benar dia kirim, ya. Misalnya begini, ordernya dulu 100, ya kan, diambil barangnya dari gudang 100, ya dikirim. Si pengirim tuh harus input lagi, dia kirim berapa sebenarnya 100. Kalau 100 berarti cocok, ya. Tapi kalau ternyata dikirim bukan 100, itu berarti dia keliru, ya. Itu bisa jadi, ya, seperti itu. Jadi akan kekeliruan kuantiti bisa kita cegah kalau dia perlu membuat pengecekan ulang lagi terhadap barang yang dikirim. Atau kita bisa melakukan automatic picking and shipping dengan alat bantu secara otomatis pakai barcode scanner atau pakai RFID, memudahkan uh, sesuai yang dikirim, ya. Tapi kalau data entry dalam bentuk manual, maka harus juga apa, di aplikasinya harus dipasang field check atau completeness check untuk membantu mengurangi terjadinya kesalahan seperti yang saya ucapkan di depan, ya. Mungkin kita perlu input lagi, tetap kita bantu terjadinya kesalahan itu dengan melakukan field check dan kelengkapannya. Kemudian dokumen yang dihasilkan dari proses shipping juga tidak boleh langsung dicetak sebelum dicek lagi keakuratannya atau diverifikasi dulu benarkah yang dikirim sesuai dengan barangnya, ya kan. Ada prosedur tertentu mereka harus lakukan, yaitu harus memverifikasi benarkah yang tercatat di dokumen sesuai dengan fisiknya, ya. Jadi harus teliti, ya, diseksama dulu sebelum dikirim, bisa jadi seperti itu. Dalam pekerjaan pengiriman ini mereka harus bekerja cepat tapi juga harus cermat. Nah, ini yang apa, perlu diwaspadai. Bisa jadi cepat tapi tidak teliti atau tidak cermat, bisa salah juga, ya. Prosedur tetap dilakukan, cuma sebisa mungkin efisien. Itu amat dibantu kalau kita membuat sistem aplikasi atau alat-alat online yang bisa membantu proses dengan cepat. Kemudian tadi, kalau dalam shipping yang ancaman atau risiko berikutnya adalah terjadinya pencurian persediaan. Jelas ini merugikan, ya kan, aset kita hilang, kemudian catatan atas persediaan jadi tidak akurat, ya. Maka apa namanya, pengendalian yang harus dilakukan itu jelas, ya kan. Persediaan harus disimpan di tempat yang aman dengan akses yang terbatas, restricted access. Kemudian perpindahan persediaan harus dicatat atau dokumentasikan. Kemudian persediaan harus dikirim harus dengan adanya pesanan penjualan yang disetujui. Tidak bisa barang keluar tanpa ada orang yang pesan, ya. Kemudian orang yang menangani itu harus juga ikut bertanggung jawab, ya. Yang menangani persediaan harus bertanggung jawab atau menandatangani dokumen atau memberikan kode mereka pada saat barang itu dikeluarkan atau berpindah, sehingga kita mudah menelusuri atau melacak terjadinya kehilangan. Kemudian sistem yang sifatnya elektronik, baik itu wireless communication maupun RFID, bisa membuat tracking secara real time perpindahan barang tersebut, termasuk juga pada saat dikirim kita bisa ketahui. Kemudian salah satu hal juga dalam persediaan harus ada perhitungan fisik persediaan secara periodik, sehingga kita ketahui kondisi sebenarnya secara fisik seperti apa. Dan juga karyawan kita harus mintai pertanggungjawabannya kalau terjadi sesuatu, ya kan. Bisa hilang dan sebagainya, ini kenapa nih kok jumlah yang ada di bawah tanggung jawab Anda nggak sesuai, mana ini? Nah, jadi kita harus minta pertanggungjawaban mereka yang betul, ya. Bahkan mungkin ada apa, kegiatan tertentu kalau mereka bertanggung jawab kalau terjadi sesuatu, ya. Itu perlu dipertegas oleh aturan
kepegawaian berkaitan dengan hal tersebut. Oke, itu ya berkaitan dengan nomor 2. Sekarang nomor 3 ya. Tadi order, shipping, dan ketiga ini adalah billing. Bill atau tagihan itu bisa keliru juga, ya kan? Bisa terjadi kita tidak membuat tagihan untuk penjualan yang terjadi. Failure to bill customer. Kita tidak membuat tagihan, bisa terjadi seperti itu. Atau kita membuat, ya, tapi tagihan itu atau faktur itu salah, keliru isinya. Ya. Baik itu quantity maupun itemnya atau penjumlahannya bisa terjadi salah, ya kan? Karena kalau di billing itu tidak melulu quantity, ya, kuantitas dikalikan dengan harga dapat jumlah totalnya. Bisa jadi salah hitung, ya, atau salah ambil harga, bisa jadi seperti itu. Jangan sampai. Kemudian bisa terjadi juga pada saat kita mencatat, ya, aktivitas dalam billing selain kita mengirimkan tagihan juga mencatat atau mengupdate piutang dagang atau usaha yang terjadi untuk penjualan kredit. Ini bisa terjadi error dalam memaintain atau menjaga rekening pelanggan dalam hal piutang usahanya. Nah itu ya, yang pertama kita bahas ya, kalau kita tidak membuat atau gagal membuat tagihan, itu jelas masalah ya. Pertama, kita tidak bisa mencatat tadinya penjualan, padahal penjualan itu terjadi, tapi kita tidak tagih. Ya jelas nggak ada penerimaan kas jadinya ya. Jadi sehingga menyebabkan hilangnya aset dan pendapatan. Kemudian data penjualan jadi keliru, kurang karena harusnya penjualan berapa, ini cuma dicatat berapa karena ada beberapa yang tidak ditagih dari pelanggannya. Nah, pengendalian yang betul itu harus bisa mencegah tersebut dengan cara pertama, kita pisahkan bagian yang mengirim dan bagian yang menagih. Itu bisa jadi orang itu lupa kalau itu dirangkap semua ya. Nah, kalau orang ini dibikin terpisah, ya bagian shipping, bagian billing berbeda, mungkin dia saling mengecek ya. Yang itu sudah saya kirim, sudah bikin tagihan nggak? Ya. Ini bisa jadi seperti itu ya. Jadi bisa saling kan dilakukan oleh orang berbeda, mereka bisa saling mengingatkan. Ya. Atau yang jelas kalau beban kerjanya dipisah, orang akan lebih teliti gitu. Kemudian harus ada prosedur di mana bahwa semua dokumen yang ada berkaitan ya sales order-nya, kemudian picking ticket, packing slip, invoice itu harus dibuat bernomor, pre-number ya, secara urut ya. Kenapa? Karena itu buat menelusuri ya, menelusuri berapa banyak ini order dan syarat-syarat tadi harus match nyambung ke invoice yang dibuat. Jadi bisa dibuat kalau dibikin nomornya. Ya, nomornya itu sebaiknya dicetak, tidak dibikin kemudian, tapi ditentukan di depan dulu ya, nomornya. Jadi kita bisa menelusuri ada nomor yang skip atau hilang, itu berarti belum dibikinkan invoice-nya atau billing-nya. Kemudian kalau sistemnya tanpa invoice ya, ada bisa terjadi sistem tanpa invoice ya. Itu harus dijaga juga, tiap pengiriman harus dicatat karena tiap pengiriman yang akan menjadi pemicu bagi piutang usaha. Jadi harus pada saat kita mengirim harus benar-benar secara akurat dicatat. Kemudian kalau tagihan itu dibuat ya bisa jadi keliru ya, itu jelas masalah juga ya. Nah, pelanggan bisa kecewa kalau tidak sesuai ya. Faktur yang dikirim salah ya kan. Jadi seperti itu, saya pernah terima juga faktur dari salah satu rekanan, keliru ya. Ya kita jengkel juga nih, kenapa segini nilainya, bolak lagi kita ke sana, tolong baiki invoice-nya nomor ini, kok keliru ya, nggak sesuai sama ini. Saya terus dilihat juga harganya beda, kaliannya juga salah,
agak repot, kita kecewa jadinya ya. Jadi untuk mencegah hal tersebut, sebaiknya ya kalau untuk data-data tertentu itu otomatis ditarik dari master file di komputer. Misalnya tentang harga ya. Harga secara otomatis ambil dari price list ya. Biasanya kalau perusahaan punya semacam daftar harga yang resmi berlaku, ya. Authorized price list. Ya, kadang-kadang harga itu naik turun kan, dan tiap saat perusahaan mengupdate harganya berapa. Itu harus diambil secara automatically dari sistem, muncul di tagihan. Ya. Itu bisa terjadi seperti itu sehingga kesalahan diminimalkan. Ya. Kemudian pada saat mengecek kuantitas itu harus ada pengecekan sehingga kuantitas barang yang dimasukkan dalam faktur itu harus sama dengan barang yang dikirim dan harus sama juga dengan barang yang dipesan. Jadi tiga dokumen yang dicocokkan. Pertama, yang dipesan harus sama dengan yang dikirim, ya. Sales order harus sama dengan packing slip dan sales order harus sama juga dengan jumlah dalam faktur. Jadi berlapis melakukan pengecekan atau verifikasi jumlah kuantitasnya. Nah, itu akan dimudahkan sekali kalau sistemnya automatically membantu, misal dengan barcode atau dengan sistem yang automatically retrieve dari sistem komputer sehingga errornya kurang. Oke, itu ya. Dalam billing itu bisa terjadi, saya kemukakan tadi ya, data pelanggan berkaitan dengan piutangnya itu bisa keliru dijaga. Ya. Ini bisa masalah selain juga menyebabkan pelanggan mungkin kecewa karena jumlahnya tidak akurat, atau bisa mengindikasikan atau menunjukkan adanya memang terjadi pencurian atas kas yang terjadi, ya, tidak sesuai angkanya. Ya. Harusnya misalnya pelanggan bayar, tapi ternyata uangnya masuk si kantong petugasnya, jumlah di piutang nggak diupdate. Pengurangan atau kredit atas terjadinya pembayaran tidak diupdate. Jadi seperti itu. Maka harus ada pengendaliannya dengan edit check. Kalau kita pakai sistem yang automatically mudah kita lakukan dengan edit check. Pertama, kalau misalnya salah input akun pelanggan A ke pelanggan B, itu kita bisa cegah dengan validity check. Ya. Apakah jumlah nomornya itu bisa sesuai dengan akunnya. Ya. Kemudian juga jumlah yang di input juga harus sesuai, misalnya numerik ya angka. Ya. Atau pakai batch total. Batch total itu istilahnya untuk dicek, itu bisa dikelompokkan dalam rangkaian tertentu, dijumlahkan harus sama dengan jumlah segini. Ya. Kemudian bisa juga dibuat semacam rekonsiliasi, ya, rekonsiliasi untuk piutang. Ya. Rekonsiliasi di sana catat berapa, di pelanggannya catat berapa, kita catat berapa. Ya, bisa terjadi ada miss di situ karena ada beberapa yang lupa dicatat mungkin ya. Itu bisa dibikin seperti itu, sebaiknya dilakukan oleh orang yang terpisah sama sekali. Dan prosedur yang juga menjaga ini adalah mereka dikirimi ya laporan bulanan seperti yang saya katakan kemarin. Customer dikirimi laporan bulanan tentang posisi berapa utang mereka ke kita, ya, supaya mereka saling mengecek ya, berapa mereka mencatat, kita mencatat. Ya. Itu bisa membantu kalau terjadinya ada kekurang akuratan dalam akun pelanggan. Terakhir, aktivitas kita adalah penerimaan kas. Nah, karena kas ini rawan terhadap terjadinya penggelapan, pencurian, maka ancaman terbesar adalah penggelapan uang atau pencurian kas yang diterima dari pelanggan. Satu saja ini berkaitan ini. Ya. Nah, untuk itu pengendalian yang baik apa? Supaya penerimaan dari pelanggan itu tidak sesuai kita terima, ya.
Pertama harus ada pemisahan tugas. Ya. Orang yang menerima kas harus dipisahkan dari tugas yang lain-lain, baik membuat billingnya, baik mencatat penerimaannya dalam jurnal atau akuntansi, dan juga orang yang mencatat atau mengupdate piutang usaha harus dipisah dengan orang yang terima. Udah pasti itu ya, pemisahan tugas. Mereka yang menerima kas dengan yang memposting dalam pelanggan akun pelanggan dalam piutang usaha. Mereka juga harus dipisahkan dari yang menyetujui kredit memo. Ya. Kredit memo ini adalah pengurang terhadap saldo piutangnya. Baik itu terjadi karena return atau karena barang rusak atau terjadi penghapusan, yaitu harus ada dipisahkan dari orang yang menerima kasnya itu. Kemudian orang yang menyetujui kredit memo juga harus dipisahkan dengan yang mengupdate saldo pelanggan. Ya. Kemudian cara lain adalah meminimalkan penerimaan secara kas. Ya. Kalau pakai cashless, ya pakai transfer langsung akan tidak bersentuhan langsung dengan uangnya. Ya. Kemudian menjaga dokumentasi dan bukti semua harus didokumentasikan sehingga kita punya dasar untuk terjadinya penerimaan kas tersebut. Ya. Oke, itu salah satu atau beberapa pengendalian yang perlu untuk mengurangi itu. Ini macam-macam ada di sini ya. Misalnya ya ada pengecekan terhadap jumlah kredit dengan jumlah kredit di saldo pendapatan harus sama dengan saldo piutang usaha harus sama dengan debit di kas. Harus kan sesuai dengan double entry harus sama, itu bisa dicek apakah terjadi seperti itu. Dan juga membuat mungkin kalau karena berkaitan dengan kas harus juga kita buat rekonsiliasi bank untuk penerimaan dan penyetoran kas. Ya. Siapa tahu kas itu setoran itu ada yang masih di perjalanan, ya kan, belum dicatat, atau sudah kita terima tapi belum kita ketahui, bisa seperti itu ya. Itu untuk mengetahui posisi terjadinya posisi transit dari kas tadi itu. Nah, selain yang saya utarakan berkaitan dengan 4 aktivitas utama tadi, ada juga hal-hal pengendalian yang sifatnya umum. Ya. Pertama, untuk ancaman yang ada itu adalah berkaitan dengan data. Bisa terjadi data yang berkaitan dengan siklus pendapatan itu bisa hilang, bisa datanya berubah, atau mungkin ada perubahan yang tidak diotorisasi, pengungkapan yang diotorisasi atas data yang ada. Kemudian yang terakhir adalah berkaitan dengan kinerja yang buruk dalam penanganan proses atau aktivitas pendapatan ini. Nah, data itu bisa dikendalikan ya dengan baik itu dengan membuat backup untuk semua file, baik itu sales file, file berkaitan dengan penerimaan kas, master file berkaitan dengan piutang, dan juga ada transaksi-transaksi harus dibuat backupnya secara teratur ya. Supaya kalau hilang kita punya backupnya. Paling tidak harus ada backup di lokasi tersebut dan di lokasi yang lain. Offsite itu maksudnya di lokasi lain, di luar lokasi yang ada sekarang ini. Kemudian semua disk atau tape atau tempat penyimpanan harus ada eksternal dan internal ya, untuk menghindari terjadinya secara tidak sengaja dihapus ya datanya. Kemudian supaya orang itu tidak gampang mengubah ya atau merusak data, itu harus ada pengendalian khusus atas akses terhadap data yang di sistem. Baik itu memakai ID atau password atau terminalnya itu khusus hanya untuk menerima melakukan pekerjaan tertentu, tidak bisa melakukan pekerjaan lain, bisa jadi seperti itu. Jadi aksesnya benar-benar hanya untuk pekerjaan itu saja. Kemudian setiap
operasi yang terjadi di sistem harus dibuat semacam log. Itu atau log otomatis bisa dibuat ya. Log itu mendaftar atau mencatat semua yang terjadi di komputer ya. Terutama yang berkaitan dengan otorisasi khusus. Siapa yang menyetujui transaksi ini ada catatannya di log secara otomatis di dalam sistem. Itu bisa ditelusuri. Orang IT bisa telusuri itu ya. Itu amat bagus untuk mencegah terjadinya orang yang tidak berhak untuk melakukan otorisasi. Kemudian data yang ada bisa dienkripsi ya. Kemudian kita juga bisa pengamanan terhadap website ya, dari gangguan pihak luar ya. Dan ada kontrol berkaitan dengan transmisi ya, pengiriman pengiriman dari satu tempat ke tempat lain. Terakhir itu berkaitan dengan kinerja yang buruk, bisa terjadi dalam proses pendapatan itu bagian sales itu kurang mampu menjual, penjualannya sedikit atau penjualannya jadi tidak laku dan sebagainya, harus dicegah ya. Itu bisa dilakukan secara umum saja, ini kita ikut membantu ya, walaupun tugas itu melekat pada tugas manajemen bertanggung jawab, tapi secara akuntansi juga harus kita membantu, yaitu dengan membuat semacam laporan kinerja, performance report ya. Laporan kinerja untuk sales order, jelas berapa banyak order yang mereka tangani ya, bagian shipping jelas berapa banyak yang mereka kirim ya, berapa banyak kesalahan atau error yang terjadi ya. Kemudian berkaitan dengan billing, berapa banyak error yang terjadi di billing dan berapa banyak yang error yang terjadi di penerimaan kas misalnya, atau mungkin justru bukan error lagi, fraud yang terjadi. Itu bisa kita cek dengan membuat laporan kinerjanya, performance report untuk masing-masing aktivitas ya. Oke, itu satu bagian sudah mengenai bagaimana pengendalian dilakukan untuk siklus pendapatan. Tadi terakhir ini berkaitan dengan kebutuhan informasi ya. Secara implisit sebenarnya kalian sudah tahu ya setelah saya menerangkan. Jelas informasi harus diberikan ya, dari sistem yang ada untuk membantu berjalannya dengan lancar keempat operasi tadi itu ya, aktivitas tadi. Yang pasti adalah untuk menjalankan tugas operasional, misalnya menanggapi permintaan pelanggan, memutuskan memberikan kredit ya, berarti harus ada informasi berkaitan dengan posisi kredit dia sekarang. Kemudian menentukan kesediaan harus didukung dengan sistem persediaan yang baik. Kemudian memilih cara pengiriman yang baik, jelas kita lihat performa yang ada ya, dari petugas-petugas yang melakukan pengiriman. Kemudian untuk tujuan strategik, kalau tadi tujuan operasional, maka tujuan strategik juga ada ya, terutama dalam bagaimana kita menetapkan harga yang tepat untuk barang atau jasa yang kita jual. Ya. Ini strategik sifatnya karena kita melihat ya kan, harga itu tidak hanya ditentukan berdasarkan cost yang kita uh, kita keluarkan untuk menghasilkan barang itu ditambah marginnya, tapi juga melihat bagaimana persaingan di luar. Ya. Apakah kompetitif harga yang kita punya ini dibandingkan relatif terhadap pesaing kita? Kita harus punya memberikan informasi baik internal dan eksternal berarti kan. Kemudian menetapkan kebijakan berkaitan dengan return dan warranty. Ya, kalau di sesi sebelumnya sudah saya terangkan bahwa untuk penjualan umumnya perusahaan menetapkan adanya kebijakan boleh tidak mengembalikan barang return. Dan untuk barang-barang tertentu ada semacam garansi atau dalam bahasa Inggris warranty yang terjadi selama periode tertentu ya, yang kita harus keluarkan. Ya, misalnya terjadi kerusakan barang, itu dia free ongkos perbaikan, itu kita yang menanggung. Itu harus diperhitungkan dengan baik ya. Berapa ongkosnya? Apakah kita tetap bisa untung dengan adanya warranty seperti itu? Kemudian menetapkan syarat-syarat dagangan kredit term. Tadi itu yang menetapkan kalau dia bisa bayar tepat waktu akan diberikan diskon ya. Itu jelas berkaitan dengan persaingan dengan kompetitor kita ya. Kita harus tahu kompetitor dikasih kredit term seperti apa, terus pelanggan maunya seperti apa, kemudian pelanggan juga punya siklus kas seperti apa, dia mampu bayarnya, itu kita harus bisa tentukan. Kemudian juga informasi harus juga kita berikan kalau kita perlu pinjaman yang sifatnya jangka pendek ya. Bisa terjadi ya, kita tidak punya cukup kas ya,
tapi ada order masuk ya. Misalnya kita belum terima penjualan terdahulu, tapi ada tiba-tiba order masuk. Nah ini mungkin karena kita nggak punya cukup kas, kita harus bisa carikan alternatif pinjam dulu sementara ya, pinjaman modal kerja sifatnya untuk memenuhi order tertentu. Nah ini kita perlu informasinya ya. Kemudian kalau kita membuat semacam kampanye marketing yang baru, yang merencanakannya, misalnya pakai kita ada produk baru atau mungkin produk lama tapi kita bikin kampanye atau promosi yang baru harus kita sediakan juga informasinya untuk itu ya. Ini sifatnya strategik ya. Nah, berarti sistem informasi akuntansi harus paling tidak memberikan informasi juga untuk membantu kinerja ya. Kalau tadi yang operasional, strategik, dan juga yang sifatnya evaluasi kinerja. Tadi saya sudah ungkapkan bagaimana masing-masing bagian dikontrol dengan memberikan performance report, ya, laporan kinerja. Ini sudah saya ungkapkan tadi, macam-macam ini bisa dilihat. Ya. Tadi sudah ungkapkan. Ya. Nah, berarti informasi bukan hanya informasi sifat keuangan, bersifat keuangan dari sistem informasi akuntansi, tapi juga ada yang sifatnya non-financial keuangan, non-financial information yang harus disediakan untuk manage dan mengevaluasi aktivitas dalam siklus pendapatan. Dan informasi yang sifatnya eksternal dan internal juga diperlukan, sudah saya ucapkan tadi ya. Nah, itu ya penjelasan saya untuk pengendalian atas siklus pendapatan. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan penjelasan, ya, pemahaman yang baik tentang bagaimana siklus ini dikendalikan. Ya. Jadi harus dipahami betul tadi ya, 4 aktivitas, dan 4 aktivitas itu juga dikendalikan. Ada berbagai macam caranya yang menjaga mereka teratasi terhadap ancaman atau risiko yang muncul di masing-masing aktivitas kegiatan dalam siklus ini. Demikian penjelasan dari saya ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu pemahaman Anda sekalian. Sampai ketemu dalam sesi berikutnya. Terima kasih.